Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk yang sudah subscribe, terima kasih ya. Untuk yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sebuah kebiasaan ya, sebuah tips untuk Anda juga bisa lakukan. Kalau misal nanti ada sedang mau beriklan menggunakan Facebook gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau saya scroll di timeline saya seperti ini, kemudian begitu nanti menemukan sebuah iklan, ini yang pertama kalau menemukan sebuah iklan gitu ya, ini biasanya saya simpan. Kalau memang iklan itu relevan dengan produk yang nantinya saya jual, saya akan simpan untuk kita jadikan sebagai bahan referensi ya, referensi baik target marketingnya, copywritingnya, gambar yang digunakan gitu ya, kemudian nanti bagaimana alur dia bekerjanya gitu ya. Nah, nanti misal sebagai contoh ya, kalau misalkan ini desain ya, saya akan coba klik di titik 3 ini, kemudian di sini kita bisa simpan tautan dan saya simpannya ke AdSpy untuk saya kumpulkan gitu ya. Nah, nanti kalau semisal nanti Anda masih belum punya seperti ini, Anda bisa tambahkan dengan klik koleksi baru. Jadi pada masing-masing iklan yang kita dapatkan atau postingan orang lain yang kita dapatkan yang sekiranya itu adalah niche targeted untuk kita recycle, untuk kita manfaatkan ulang sebagai konten kita, sebagai ide marketing kita bisa simpan di sini dengan klik simpan tautan gitu ya. Oke, lagi misalnya saya akan coba scroll down ke bawah. Ini nggak harus iklan ya, yang Anda sekiranya ada kaitannya dengan sesuatu yang menarik untuk target market Anda bisa manfaatkan untuk ide Anda ya, copywriting Anda, untuk status Anda mungkin ya. Sebagai contoh di sini simpan postingan dan saya akan masukkan ke AdSpy. Lagi oke, saya akan terus ke bawah ya. Ada nggak lagi itu? Oke, mana lagi ya? Termasuk nanti status yang baik personal ataupun fanpage yang dianggap menarik, itu bisa kita simpan di sini dengan cara kita simpan postingan, oke? Dan nanti kita bisa daur ulang untuk kita jadikan sebagai bahan promosi kita. Oke, dan di sini sebagai contoh ya, saya akan simpan tautan. Oke. Nah, kerennya nanti di sini ada yang namanya mengapa saya melihat iklan ini. Ini adalah satu targeting yang dilakukan oleh si pengiklan ini. Kalau kita lihat alasannya adalah karena kita itu laki-laki berusia antara 20 sampai 45. Kemudian tertarik dengan belanja busana, pakaian dan lainnya. Kemudian menjangkau lokasi yang ada di Indonesia. Oke, nah nanti kalau misal Anda berjualan pakaian, Anda bisa menggunakan targeting ini sebagai bagian target market Anda untuk melakukan riset terhadap iklan Anda di awal-awal ya, supaya nggak terlalu boncos. Oke. Selain itu, dari sini sebenarnya Anda bisa melihat sisi copywriting dia, kemudian bagaimana dia promosi ya, gambar apa yang digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa melihat seberapa bagus engagementnya, seberapa bagus komentarnya, like-nya, sukanya, atau bahkan mungkin dibagikan atau tidak, Anda bisa melihat di sini. Artinya itu menentukan efektivitas iklan ini gitu ya. Dan ini sangat-sangat penting karena memang kunci dalam sosial media marketing itu adalah soal engagement. Jadi apapun nanti jenis promosi yang Anda lakukan, baik itu secara personal maupun secara halaman ya, fanpage, Anda tidak bisa terlalu berharap pada sales tanpa ada yang namanya engagement, tanpa ada komentar, tanpa ada like, tanpa ada share. Saya sering mengatakan hal ini ya di beberapa podcast saya ataupun video saya, bahwa sosial media marketing itu adalah soal engagement, ketertarikan market pada produk ataupun jasa Anda. Yang dalam hal ini ada beberapa elemen penting yang perlu Anda perhatikan, yaitu adalah copywriting Anda, kemudian kesesuaian target market, dan juga momentum. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang lain yang nanti kita akan bahas lebih lanjut lah di video yang berikutnya. Yang pasti ada target market yang tepat, kemudian cara Anda copywritingnya bagus, dan yang ketiga momentumnya tepat. Itu akan mendatangkan banyak sekali interaksi dan bisa sangat mungkin berujung pada sales. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman semuanya, saya biasanya mengumpulkan ide-ide konten market, ide-ide
targeting market dan seterusnya. Yang itu kemudian saya aplikasikan pada status saya sendiri. Dimana kalau Anda lihat di sini, kalau kita masuk ke home, hampir di status saya baik yang fanpage ataupun di halaman itu semuanya banyak komentar ya. Anda bisa lihat komentar-komentarnya untuk setiap status yang saya buat, kecuali kalau memang statusnya agak sedikit pribadi ya. Jadi ada beberapa status yang memang saya publish untuk sebatas koleksi, untuk menyimpan video dan foto ya. Nah, kalau sudah saya publish, komentarnya akan besar karena kita melihat copywriting orang lain yang sudah terbukti ampuh gitu ya, kemudian kita daur ulang. Oke, Anda bisa lakukan hal yang seperti ini untuk meningkatkan engagement Anda. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Silakan Anda manfaatkan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa subscribe dulu dan komentar di bawah ini, atau Anda bisa gabung ke Facebook grup kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.